Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan mentadabburi surat At-Taubah ayat ke-122. Ayat ke-122 ini insyaallah akan banyak memberikan kita motivasi untuk belajar dan terus belajar sehingga kita dalam berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencontoh perintah dan tindak tanduknya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-122 dari surat At-Taubah. Semoga bacaan kita diberikan oleh Allah pahala satu hurufnya satu kebaikan dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas apa yang telah difirmankan. Ayat ini merupakan motivasi bagi kita untuk terus belajar dan terus menambah ilmu kita, ilmu yang sangat luas yang diberikan oleh Allah. Di antaranya dalam firman-Nya Allah menegaskan, "Wa ma kanal mu'minun," dan tidaklah patut bagi orang-orang mukmin liyamfiru kaffah, untuk berjihad keseluruhan. Falaula nafara min kulli firqatin, maka apakah tidak keluar atau tidak pergi dari setiap golongan, minhum, dari mereka, ta'ifatun, sekelompok orang, liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka yaitu Islam. Waliyunziru qaumahum, dan agar kelak mereka bisa memberikan peringatan, mengingatkan terhadap kaumnya untuk tetap taat kepada Allah. Idza raja'u ilaihim, ketika kelak nantinya mereka kembali kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, agar mereka dapat berhati-hati dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, mungkin sejenak kita akan bertanya-tanya, kenapa dalam ayat ini Allah melarang umat Islam ini turut berperang secara keseluruhan, padahal sebelumnya sudah ada perintahnya untuk ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk. Di sini ikhwatul iman menunjukkan ternyata dalam satu kondisi seruan jihad, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para umat Islam ini untuk berjihad, ada kondisi-kondisi tertentu yang mana ada sebagian dari umat Islam ini yang menjadi faham atau memperdalam ilmu terkait Islam, dan itu nantinya diharapkan bisa menjadi penerang bagi kaumnya, menjadi juru bicara atau kepanjangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan apa? Ada perintah jihad, tapi oleh Allah dikecualikan, jangan berangkat perang semua, tapi harus ada sebagian dari kalian yang mendalami ilmu agama ini, yang mana kelak akan menjadi pengingat bagi kaumnya dan kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan tentang agama ini. Maka dari sinilah ikhwatul iman, kenapa kok para penuntut ilmu, khususnya ilmu akhirat, itu dikategorikan sebagai proses jihad fisabilillah. Seakan-akan urgensi mereka dalam mencari ilmu
yang mana diharapkan dari mereka nantinya agar melanjutkan perjuangan dakwah Nabi itu sama pentingnya dengan mereka yang berangkat jihad fisabilillah dalam hal mempertaruhkan nyawa untuk juga tujuan li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian dari ini kita bisa memahami bahwasannya setidaknya dalam satu masyarakat itu memiliki inisiatif untuk mengutus putra-putra terbaik dari daerahnya untuk memperdalam agama, khususnya agama Islam ini yang dimaksud. Kemudian dari generasi itulah kelak yang akan memperbaiki kondisi umat yang telah mengutusnya. Dan ini menjadi satu pemahaman bahwasannya mendalami ilmu agama sampai level mufti atau sampai level yang advance gitu ya, itu adalah tanggung jawab umat. Jadi bagian dari fardu kifayah. Misalkan di Semolawaru ya Pak dan sekitarnya, andai saja tidak ada 1, 2 atau 3 orang, yang mana 3 orang ini menjadi utusan dan perwakilan dari masyarakat tersebut, yang mana mereka ini mendalami ilmu agama hingga pada derajat yang bisa berfatwa, pada derajat yang dia ini memahami betul. Setidaknya kalau masyarakatnya ini punya masalah, ada jawaban yang bisa diharapkan dari kader yang sudah dikirim tersebut. Nah, itu seharusnya masyarakat itu seperti itu Pak. Dan harus memikirkan bagaimana keberlangsungan masyarakat tersebut hingga pada tahun-tahun yang akan datang. Jikalau sebuah masyarakat ini tidak ada yang memiliki inisiatif seperti ini, bisa jadi kita terkena dosa yang disebut dengan dosa fardu kifayah yang tidak tertunaikan. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, kalaupun tidak ada, maka setidaknya kita sudah berusaha sendiri untuk belajar agama ini melalui majelis taklim, melalui kajian-kajian dan seterusnya yang alhamdulillah di Masjid Al-Quddus ini merupakan aktif dalam hal tersebut. Namun syukur-syukur nih Pak, harapannya kalau mau mengambil dari ayat ke-122 surat At-Taubah ini, harus ada kaderisasi dari pihak masyarakat yang mana kelak entah itu dengan bentuk memberikan beasiswa atau memilih kader terbaik dari kampung ini atau masyarakat ini dan diutus untuk menjadi talibul ilm, menjadi orang yang berjuang mencari ilmu dalam hal urusan ilmu agama Islam, yang kelak kalau dia sudah lulus atau sudah masuk pada derajat yang mufti ifta, dia kelak akan kembali ke sini untuk juga mengajarkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Itu kalau kita belajar dari surat At-Taubah ayat ke-122. Fenomena di masyarakat, terkadang masyarakat ini tidak memiliki inisiatif tersebut. Bahkan kalau ada gerakan mengutus para dai ke daerah-daerah itu dai tersebut bukan berasal dari daerah itu. Kenapa? Karena daerah tersebut tidak memikirkan bagaimana generasi 100 tahun, 50 tahun yang akan datang. Karena khawatir apa? Khawatir tidak ditemukan ya, atau mengalami keterbatasan orang-orang yang mau mendalami agama ini sampai pada derajat ifta. Maka belajar secara mendalam agama ini itu adalah fardu kifayah. Harus ada di antara kita yang terus mempelajari sehingga kelak diharapkan memegang tongkat estafet dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kalau dikaitkan dengan perintah jihad sebelumnya, maka kondisinya ada yang mengatakan ini berbeda. Kalau kondisi dalam perang Tabuk semuanya harus ikut, ada yang begitu pendapatnya. Namun ini kondisinya pada kondisi-kondisi yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah. Sariyah itu peleton. Misalkan beliau ingin menaklukkan kota tertentu atau bangsa tertentu yang dikhawatirkan mereka ini akan membahayakan kepada umat Islam di Madinah. Maka Nabi SAW mengutus sebagian golongan untuk melakukan tugas jihad fisabilillah,
namun masih juga memberikan anjuran dan memberikan perintah untuk sebagian dari kaum-kaum ini untuk mengutus generasi terbaiknya belajar agama kepada Nabi. Dan kelak utusan-utusan inilah yang menjadi orang-orang yang menyampaikan apa yang telah dia dapatkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu secara tersurat, Pak, ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil secara tersirat? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi kalau konsepnya itu konsep masyarakat yang luas, berarti setiap kaum mengutus utusan. Sekarang begini, ada misalkan permasalahan, seorang istri dianjurkan sholat di rumah, seorang istri kegiatannya dibatasi di rumah, apalagi suaminya bilang, udah kamu kalau ndak urgent ndak usah keluar dari rumah, cukup berada di rumah. Ini konsekuensi seperti ini harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh suami. Misalkan si istri ini tidak diberikan peluang untuk keluar rumah walaupun untuk belajar, maka tugas suami adalah mengajari istrinya dalam hal agamanya. Misalkan panjenengan yang hadir ke masjid untuk kajian, setelah dapat dari masjid ini disampaikan kepada keluarganya. Ini dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Maka tidak etis kalau seorang suami tidak bisa mengajarkan istrinya dalam masalah agama, tapi dia tidak memberikan fasilitas, tidak memberikan kemudahan bagi seorang istri tersebut untuk belajar agama dari ahlinya. Ini yang bermasalah, Pak. Misalkan kita ini dalam masyarakat kita, loh kenapa yang hadir khutbah Jumat itu, yang wajib Jumatan itu hanya yang laki-laki saja? Kok yang perempuan tidak wajib? Kan begitu nih. Filosofinya adalah suami itu pemimpin, ayah itu pemimpin. Ketika dia belajar dari orang yang telah dia ambil ilmunya, misalkan itu dari khutbah Jumat, maka perintah itu harus juga dia sampaikan kepada keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Istrinya khususnya yang tidak bisa hadir dan memang tidak diwajibkan untuk hadir dalam Jumat itu. Maka di situ akan tercipta mata rantai yang mana itu juga bisa menguatkan hubungan antara suami dan istri dan menguatkan kepemimpinan bagi seorang suami atau seorang ayah. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, fenomena yang ada itu terkadang masyarakat itu kurang bisa menghargai putra daerahnya masing-masing. Sehingga apa? Terkadang putra daerah ini harus keluar jauh atau merantau jauh, dan karena memang tidak ada ikatan emosional bagi daerah tersebut dengan orang tersebut, maka dia tidak memiliki keinginan untuk kembali ke daerahnya. Ini yang menjadi masalah. Jadi ketika orang ini kalau dalam urusan beasiswa, Pak, ya, anggaplah beasiswa yang diberikan oleh negara, di situ ada kewajiban mengabdi bagi pendapat orang yang dapat beasiswa itu terhadap negara, misalkan dari Indonesia. Maka dia setelah dia belajar jauh-jauh ke luar negeri atau kemana menjadi ahli di bidangnya, maka wajib kembali ke negara yang telah memberikan beasiswa itu. Maka hal tersebut kalau dalam tinjauan ayat ke-122 dari surat At-Taubah, jikalau ada putra daerah yang diberikan amanat untuk belajar agama, lalu dia menjadi orang yang alim, menjadi seorang ulama, ini seharusnya dia ini kembali kepada kaumnya dan memperbaiki kaumnya itu sendiri. Hanya terkadang masalahnya adalah masyarakat itu tidak memberikan sumbangsi apapun. Akhirnya putra daerah ini yang sudah menjadi orang besar, yang sudah menjadi orang yang berilmu, tidak memiliki keinginan kembali ke daerahnya tersebut. Nah, ini yang bisa kita dapatkan dalam fakta, dalam fenomenanya. Sehingga kalau ini bisa diperbaiki, Pak, insya Allah kondisi masyarakat itu akan membaik. Kenapa? Karena setiap masyarakat memiliki kadernya, memiliki putra daerahnya, yang diharapkan ketika dia sudah mendalami ilmu agama ini, dia faham bagaimana cara untuk memperbaiki masyarakat yang dia sudah bergaul lama dengannya. Ikhwatal iman jemaah sekalian,
Kemudian liyatafaqahu fid din. Ternyata sumber kebaikan itu Pak adalah mendalami agama kita sebaik-baiknya. Jadi belajar ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada akhirat, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis itu dikatakan, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa Allah inginkan pada dirinya kebaikan, maka Allah berikan dia kemudahan untuk belajar dan memahami agama ini. Maka fardu ain hukumnya bagi kita ikhwatal iman jamaah sekalian sebagai umat Islam belajar agama ini sampai derajat rukun Islam yang 5 itu bisa mengamalkan dengan ilmu. Itu minimal dalam hal keislaman. Kalau dalam hal keimanan, rukun imannya. Jadi bagaimana makna percaya kepada Allah, bagaimana memaknai percaya kepada qada dan qadar, bagaimana aplikasi dalam mengimani bahwasannya tugas malaikat itu 10 malaikat ini dan itu, atau bagaimana aplikasi dalam iman kepada Rasul-Rasul Allah, itu semua harus bisa didasari dengan ilmu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, di penutup ayat ini disebutkan wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. La'allahum yahdharun itu diartikan apa? Agar mereka dapat menjaga diri, berhati-hati dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kisah ya dari Sayyidina Ali misalkan, beliau diperintahkan untuk memilih, disuruh milih. Wahai Ali, engkau milih ilmu atau harta? Maka beliau memilih ilmu. Alasannya apa? Kalau harta bagi seseorang itu, dia membutuhkan untuk menjaga harta itu mati-matian sehingga harta itu tetap dia miliki, harta itu tetap dia kuasai. Itu kalau harta, posisi harta dengan orang. Tetapi kalau ilmu, orang yang berilmu itu dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, maka ilmu itu yang akan menjaga orang tersebut dari sesuatu yang Allah haramkan dan sesuatu yang Allah murkai. Maka di sini Pak, la'allahum yahdharun. Manfaat dari ilmu yang kita belajar ini jangan sampai terlalaikan. Misalkan kita sudah tahu hukumnya begini adalah haram, hukumnya ini adalah tidak boleh, hukumnya ini adalah makruh, kalau ini yang halal, yang ini yang wajib. Maka dari ilmu itu diharapkan bisa menjaga seseorang dari hal-hal yang membuat dia masuk ke dalam murkanya Allah. Maka dari itu salah satu benteng terbaik untuk memberikan penjagaan kepada keluarga kita atau memberikan dia kesempatan untuk tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana membekali putra putri kita dengan ilmu agama yang kuat. Karena zaman sekarang Pak, mana ada orang tua ini yang bisa mantau anaknya 24 jam. Apalagi pergaulan semakin bebas. Kalaupun dia tidak di luar rumah, maka dia bisa bergaul dengan gadgetnya. Dia bisa berselancar, bisa berkenalan dengan orang yang tidak pernah dia ketemu. Bisa dia ini dalam urusan judi misalkan Pak ya. Judi kalau dulu misalkan harus datang ke tempatnya secara offline, tapi sekarang mudah sekali. Orang ini bisa berjudi secara yang online, dari HP-nya, dari laptopnya dan seterusnya. Saya pernah kedatangan mahasiswa itu yang nangis-nangis gara-gara tersangkut judi online. Sampai apa? Laptopnya itu digadaikan, padahal dibelikan bapaknya untuk mengerjakan tugas akhir. Itu pun paling bapaknya yang ngutang-ngutang. Sepeda motornya juga pernah digadaikan. Jadi kenapa anak tersebut bisa jatuh ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah? Karena bekal ilmunya belum matang Pak. Jadi terkadang orang tua itu terlalu mementingkan ilmu dunianya dibandingkan ilmu akhiratnya. Entah salah didikan atau salah dalam memberikan asuhan, atau bisa jadi salah dalam mengorientasikan anak tersebut dalam belajar.
Contohnya begini, kalau urusan tidak belajar ilmu dunia dimarahin, sampai dikursusin gimana anak ini bisa matematika, bahasa Inggris. Kemudian kalau dalam urusan akidahnya, urusan akhiratnya, gak terfikir sekali untuk mengkursuskan anak itu sebagaimana dia ini mengkursuskan dalam urusan ilmu dunia. Padahal kelak yang paling bermanfaat, bukan berarti kita tidak mengatakan ilmu dunia tidak manfaat, tapi memang ada prioritas dalam belajar itu. Sebelum anak ini tuntas dalam fardu ainnya, memahami mana yang halal mana yang haram, sekiranya dengan ilmu yang dia miliki ini bisa menjaganya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka setidaknya kita tidak boleh terlalu menekan dia dalam ilmu yang lain. Yang repot itu Pak, seharusnya kan kalau orang masuk dalam S1, S2 itu kan sudah tuntas ilmu dasarnya di tingkat SMP, SMA. Jadi kalau masalah ilmu agama, rukun Islam, rukun iman itu harusnya sudah tuntas dari sejak SD, SMP, SMA. Sehingga ketika dia masuk kuliah dengan pergaulan yang sangat bebas, dengan pergaulan yang sudah tidak bisa dikontrol oleh orang tua lagi, bahkan pantauannya jauh dari orang tua, itu kan seharusnya sudah bisa move on dengan sendirinya. Hanya saja karena di masa-masa sekolah dasarnya belum kuat, kemudian juga tidak disupport oleh orang tua dalam hal pembelajaran SMP SMA-nya, akhirnya setelah dia kuliah pun dia masih tidak bisa terjaga, atau ilmu agama yang dia dapatkan di tingkat dasar itu belum bisa menjadi protek untuk dirinya. Maka ikhwatal iman, ini ayat semoga bisa memotivasi kita. Kalaupun kita misalkan merasa salah memberikan didikan pada anak, sehingga anak ini orientasi hidupnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sedih kalau melihat seorang ibu yang usia sudah 70 tahun atau seorang bapak yang sudah usianya itu lebih dari 60, tapi melihat tingkah laku anaknya, kesopanannya, birrul walidainnya, bahkan gara-gara urusan warisan saja sampai berani sama orang tua. Ini pasti ada yang salah dalam urusan pendidikannya Pak. Maka ikhwatal iman, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan berikan dia kefahaman, kemudahan untuk belajar tentang agama ini. Kalau memang kondisi masyarakat kita tidak seperti apa yang dianjurkan dan diarahkan oleh Nabi, yaitu memiliki putra daerah yang menjadi rujukan, memiliki ulama yang kita kader sendiri, bahkan kalau bisa kita bantu biayanya sampai dia benar-benar menjadi orang yang berilmu. Karena memang mencari ilmu dengan kapasitas yang fardu kifayah tadi Pak, yang mendalam sekali, itu tidak mudah. Butuh biaya, butuh tenaga, butuh juga perjuangan. Kalau masyarakatnya tidak support, apalagi keluarganya tidak support, memang sulit. Maka setidaknya kalau hal tersebut tidak terjadi di masyarakat kita, mari kita sendiri yang belajar. Setidaknya kita ini tidak jauh-jauh dari fardu ain dalam ilmu agama kita sudah tuntas. Dalam hal apapun, dalam ubudiyah kita, dalam ibadah kita, muamalah kita, atau akidah kita, yaitu bagaimana kita ini mengesahkan dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena at-taubah ini momentumnya kadang orang bingung, karena isinya itu rata-rata tentang perang. Nah, kenapa kemarin kita masuk ke laqad ja'akum ya? Karena kita masuk di Rabiul Awal. Rabiul Awal itu momentum mengingatkan orang untuk bisa menghadirkan sosok Nabi. Lah, untuk menghadirkan sosok Nabi dan berittiba kepada Rasul itu harus dengan ilmu. Tidak bisa kita, kamu kok gitu? Ya karena saya ikut Rasul gitu. Bisa jadi dia menganggap itu ikut Rasul, tapi karena tidak didasarkan ilmu, sebenarnya melenceng dari Rasul. Tentang bagaimana pentingnya mencari ilmu, dasarnya di sini. Makanya kalau kita nanti punya anak dipondokin ya, kemudian di awal ospek pesantren itu
Biasanya yang menjadi motivasi dan menjadi landasan ayat yang disampaikan oleh Khadimul Ma'had itu adalah ayat ini. Kenapa? Karena dianggap mereka itu jauh-jauh datang, misalkan yang mondok di Sumeneb, jauh datang dari Palembang ke Sumeneb. Ini kan jauh, Pak. Perjalanan bisa 30 jam kalau darat. Ini kalau tidak memiliki motivasi, lalu dia berpikir, ngapain saya cari ilmu agama jauh-jauh sampai 30 jam dari Palembang sampai ke Sumeneb. Ada yang dari Surabaya ke Gontor sana, atau dari Indonesia sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, sampai ke luar negeri sana. Itu kalau tidak punya dasar dan tidak punya motivasi besar, itu dia akan malas belajarnya. Atau begini, kalau orang itu tidak punya dorongan yang mendasari dia untuk belajar berjuang, maka dia tidak akan semangat. Sama dengan ketika orang itu disuruh belajar ilmu tertentu, tapi dia ini tidak punya apa dari ilmu itu yang bisa saya dapatkan keutamaannya, ya, begitu. Kalau ilmu dunia, orang ini gak usah ditanya sudah paham, karena orientasi hidup manusia itu banyaknya dunia. Misalkan suruh belajar ilmu kedokteran, orang sudah paham, oh enak kamu jadi dokter nanti, bisa kaya gitu ya. Belajar ilmu arsitektur, orang sudah kebayang gitu, gajinya kebayang, ininya kebayang gitu. Tapi di masyarakat kita ini yang kurang itu salah satu, kalau penerapannya adalah tadi, ikatan emosional antara masyarakat dan putra daerah yang dia utus. Korelasinya dengan ayat yang kita bahas pada yang lalu, berittiba kepada Nabi itu tidak akan bisa sampai pada ittiba yang tingkat tinggi kalau dia tidak memiliki ilmu tentang dasar ittibanya itu. Insyaallah banyak surat At-Taubah yang belum kita bahas, tapi semoga momentumnya pas, karena apa yang disampaikan di surat At-Taubah ini kenapa kok tidak disampaikan dengan bismillah. Memang banyak hal-hal yang berkaitan dengan perang, khususnya dalam perang Tabuk, sehingga tidak semua ayat saya bahas, karena terkadang masyarakat itu terlalu sensitif dalam hal seperti itu. Walaupun ayat-ayat perang itu akan terus berjalan sampai hari kiamat. Mungkin bagi kita saat ini di sini konteksnya tidak pas, tapi bagi saudara kita di Palestina atau mungkin berapa ratus tahun lagi itu sangat pas. Insyaallah begitu. Semoga bisa dimaklumi dan kita pun terus belajar menggali terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.